perang terhadap praktik korupsi terus digaungkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi mengingatkan bahwa akan mengambil tindakan keras untuk memberangus segala praktik korupsi tanpa pandang bulu. Menurutnya, praktik kebocoran kekayaan negara ini pula yang jika dibiarkan terus terjadi dapat menyebabkan negara mengalami kehancuran jika tidak diberhentikan. Presiden menggambarkan negara seperti tubuh manusia, yang mana kekayaan ataupun uang adalah darah. Jika tiap hari bocor, maka akan kolaps kehabisan darah. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama, di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Presiden pun secara berapi-api menegaskan kesiapannya untuk mempertaruhkan nyawanya demi membela kepentingan rakyat Indonesia. Apalagi menurutnya rakyatlah yang telah memilih dan melantiknya hingga mendapat kepercayaan untuk menjadi presiden saat ini. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Pernyataan yang penuh emosional itu pun memunculkan pertanyaan besar tentang apa sebenarnya makna dari kalimat keras Presiden. Apakah ini menunjukkan bagaimana Presiden Prabowo sudah begitu marah dengan perilaku korupsi? Presiden bilang, saya akan mati bersama dengan rakyat. Bagaimana gerahnya soal korupsi ini. Kalau korupsi ini nggak bisa diselesaikan, Rija, bukan tidak mungkin kata Prabowo itu tahun 2030 kita bubar. Ini menurut saya urgensinya yang dilakukan oleh Pak Presiden. Mereka yang selalu... Meski Presiden Prabowo sudah secara tegas tak akan menolerir praktik korupsi, faktanya masih saja ada pejabat di tiap daerah yang berupaya untuk mencari celah agar bisa memperkaya diri sendiri dengan menghalalkan segala cara. Sepanjang tahun 2025, setidaknya ada 5 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Banyaknya kepala daerah yang berani menerima uang di bawah meja pun memantik tanya apakah mereka tak gentar akan ancaman dari presiden maupun hukum. Menangani beberapa kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ketika saya menjadi penyidik KPK, memang para pelaku tindak pidana korupsi ini mereka tidak gentar untuk korupsi gitu ya. Bahkan ketika diperingati, ya kita tahu bahwa Pak Prabowo ini adalah presiden yang paling banyak ya menyampaikan, mengingatkan ya terkait dengan jangan korupsi. Ya, tapi kemudian mengapa sih kepala daerah ya walaupun udah pernah ikut retreat bahkan diberikan materi-materi anti korupsi dan KPK pun juga saya pikir teman-teman di pencegahan KPK sudah berjuang dengan keras ya untuk melakukan sosialisasi anti korupsi, BIMTEK LHKPN termasuk terkait dengan pelaporan gratifikasi. Tetapi itu kan percuma karena memang ya integritas ini yang paling penting. Di sisi lain, banyaknya pejabat daerah yang terseret kasus korupsi ditengarai karena lemahnya sistem pengawasan sehingga membuat mereka leluasa bergerak untuk menimbun uang hasil suap. Praktik korupsi umumnya disebabkan oleh 2 faktor utama, yakni sistem yang buruk dan orang yang buruk. Terjadinya satu sistem pengawasan yang lemah gitu, pengawasan pada kepala daerah itu tidak melekat gitu, tidak akurat ya. Sehingga mereka ada ruang-ruang untuk memainkan ya apakah kong-kali-kong atau memainkan anggaran atau penunjukan proyek dan sebagainya.
Pemberantasan korupsi bukanlah tugas presiden saja, melainkan melibatkan berbagai unsur yang bergerak bersama-sama, melibatkan penegakan hukum yang tegas, peningkatan transparansi, serta membangun budaya anti korupsi yang lahir dari diri sendiri sampai kolaborasi lintas sektor dan generasi. Selain itu, peranan masyarakat juga penting sebagai agen yang berani mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi. Ini artinya, pemerintah yang bersih tak akan tercapai apabila tidak ada kesadaran diri secara kolektif dari seluruh elemen terkait. Dari dapur masing-masing, dari dapur masing-masing stakeholder, dapur masing-masing partai politik, dapur masing-masing pengawas, untuk membersihkan diri gitu. Ya, kalau semua sudah masing-masing membersihkan diri, ya pada akhirnya kan akan ketemu sama-sama bersih gitu. Jadi itu ada sederhana gitu. Bagaimana ada sebuah kesadaran membersihkan diri secara kolektif dan secara konsisten. Jadi itu menurut saya ke depan harus dibangun sebuah komitmen, tidak sekedar sebuah retorika. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga banyak pihak yang diambil haknya. Alih-alih menggunakan uang yang diperuntukkan guna pembangunan infrastruktur, menyediakan lapangan kerja, peremajaan daerah, masyarakat malah dirugikan oleh perilaku culas para tikus berdasi. Tak ayal, korupsi membuat negara merugi. Berdasarkan perhitungan KPK dari 310 perkara tindak pidana korupsi sejak 2018 sampai Mei 2025 mencapai lebih dari 25,1 triliun rupiah. Para bupati yang sudah dipercaya oleh rakyat untuk amanah dan jujur dalam menjabat kekuasaannya, sedianya jangan dikhianati dengan tindak pidana. Integritas seorang pejabat daerah sudah sepatutnya dijunjung setinggi-tingginya agar menjadi benteng moral yang tidak dapat dengan mudah tergoda harta haram. Lantas juru jitu apa yang sanggup memutus mata rantai korupsi?